Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Silvi Yuliawati di pelajaran kita Matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi peluang, khususnya yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Kaidah pencacahan terdiri dari teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini adalah teknik membilang. Teknik membilang disebut juga aturan pengisian tempat atau filling slots atau aturan perkalian. Karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Sebelum Ibu bahas bagaimana cara menyelesaikan aturan perkalian, kita bahas contoh berikut ini. Seorang siswa memiliki 2 pasang sepatu berwarna hitam dan putih, serta 4 kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Soal ini dapat diselesaikan dengan 3 penyelesaian, yaitu dengan tabel silang, diagram pohon, dan himpunan pasangan berurutan. Tabel silang. Cara menulis tabel silang adalah sebagai berikut. Kita buat bagian horizontal, yaitu salah satu kejadian yang disebut dalam soal di sini, yaitu jenis kaos kaki. Dan bagian yang vertikal itu kita isi dengan warna sepatu. Sehingga jika kita pasangkan warna sepatu hitam dengan jenis kaos kaki A menghasilkan H, A. Untuk warna sepatu putih dengan jenis kaos kaki A diperoleh P, A. Dan begitu seterusnya. Diagram pohon. Untuk menuliskan dalam diagram pohon, kita dapat membuatnya dalam bentuk tanda panah. Jadi, seolah ini adalah sebuah akar pohon. Kita buat 2 akar pohon, 2 diagram pohon di sini, yaitu untuk warna sepatu hitam yang dilambangkan dengan H, dan untuk warna sepatu putih dilambangkan dengan P. Di pasangannya ada jenis kaos kaki, tadi jenis A, B, C, dan D. Selanjutnya, tinggal kita pasangkan setiap warna sepatu dengan jenis kaos kakinya dengan menggunakan tanda panah. Misal, warna sepatu hitam H dengan jenis kaos kaki A diarahkan menggunakan tanda panah sehingga hasilnya adalah H, A. Begitu seterusnya. Pasangan berurutan. Kita misalkan himpunan warna sepatu dinyatakan dengan S, anggotanya yaitu H, P. H untuk sepatu hitam dan P untuk sepatu putih. Himpunan jenis kaos kaki dinyatakan K, sama dengan anggota himpunannya adalah A, B, C, D, yaitu masing-masing jenis kaos kaki yang diketahui.
Himpunan pasangan terurut dari himpunan S dan himpunan K dapat ditulis, tinggal kita pasangkan. Pertama, sepatu H, jenis kaos kaki A. Jadi H, A. H, B. H, C, H, D. Selanjutnya, sepatu putih dengan jenis kaos kaki. P, A, P, B, P, C, dan P, D. Jadi, dari ketiga penyelesaian ini, kita peroleh 8 pasang susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Jika kita selesaikan contoh tadi menggunakan aturan perkalian atau teknik membilang, kita misalkan K1 adalah banyak sepatu, yaitu 2. K2 adalah banyak kaos kaki, yaitu 4. Maka banyak susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi adalah K sama dengan K1 kali K2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, banyak susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi adalah 8 pasang. Contoh lain, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui. Dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jika kita selesaikan dengan 3 penyelesaian tadi, mungkin cukup lama. Jadi, cukup kita selesaikan menggunakan aturan perkalian, yaitu dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan. Jadi, seluruhnya ada 3 kali 5, sama dengan 15 jalan yang dapat dilalui. Contoh ketiga, ini yang sering muncul dalam ujian nasional ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan disusun suatu bilangan ganjil yang terdiri atas 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Tentukan berapa banyaknya susunan bilangan dapat dibentuk. B. Berapa banyaknya susunan bilangan ganjil yang dapat dibentuk. C. Berapa banyaknya susunan bilangan yang nilainya kurang dari 5.000. Penyelesaian A. Angka yang tersedia adalah ada 7 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Karena akan disusun 4 angka, maka angka tersebut adalah terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ribuan, ada 6 angka yang bisa menempati ribuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Karena 0 tidak bisa menempati ribuan. Maksudnya adalah ketika 0 kita simpan di angka paling depan, dia tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan membentuk suatu bilangan ribuan. Misal di sini terpilih angka 1, maka untuk ratusan tersisa 6.
ya. Jadi tadi perintahnya adalah tidak boleh ada angka yang diulang. Artinya, kalau salah satu angka sudah dimasukkan ke dalam ribuan, contohnya di sini angka 1 dimasukkan ke dalam angka ribuan, maka yang kita bisa masukkan ke dalam ratusan, puluhan, atau satuan adalah sisanya. Nah, di sini sisa 6. Maka untuk ratusan ada 6 angka. 0, 2, 3, 4, 5, 7. Sedangkan angka 1 tidak digunakan karena tadi kita sudah misalkan dia ditempatkan untuk di ribuan. Nah, kalau 0 di sini dia masuk karena dia nantinya ada di tengah-tengah, tidak di awal angka. Jadi dia mempunyai arti. Misalkan dari ke-6 angka ini terpilihlah angka 2. Maka setelah terpilih angka 2 akan hanya bersisa 5 angka. Nah, maka untuk puluhan ada 5 angka yang tersisa, yaitu 0, 3, 4, 5, 7. Ini ya, tadi yang dimaksud tidak boleh diulang adalah ketika angka-angkanya sudah digunakan di ribuan, di ratusan, maka tidak boleh digunakan lagi di tempat selanjutnya, baik itu puluhan, satuan. Nah, misalkan di sini terpilih angka 0, maka sisa untuk satuan adalah ada 4 angka saja, yaitu 3, 4, 5, 7. Jadi, banyaknya yang bilangan yang dapat dibentuk adalah tinggal kita kalikan. Tadi ada 6 angka yang bisa ditempati ribuan, ada 6 angka yang bisa ditempati untuk ratusan, ada 5 angka yang dapat ditempati untuk puluhan, dan ada 4 angka yang dapat ditempati untuk satuan. Tinggal kita kalikan semuanya. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 720 angka. Nah, tinggal kita kalikan saja, karena ini kita gunakan aturan perkalian. Penyelesaian B. Bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Ganjil apabila angka satuannya merupakan angka ganjil. Jadi yang tadi kita menyusunnya dari ribuan dulu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan, maka kita dahulukan di sini adalah yang satuan. Kenapa? Karena penentu angka itu adalah ganjil atau genap adalah angka yang paling belakang ya, angka satuan. Misalkan nih, kalau angka 5 tapi dia ditempatkan di ribuan, 5.000 itu kan tidak ganjil. Tapi jika angka ganjil ditempatkan di belakang, mau berapapun di depannya, misalkan 2155. Nah, 5 di belakang sebagai satuan dia penentu bahwa dia adalah angka atau bilangan ganjil ya. Jadi kita tentukan dulu satuan. Nah, untuk satuannya hanya ada 4 angka ganjil. Dari mana nih? Ini dari 7 angka yang diketahui tadi ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 tadi ya. Itu kita hanya mengambil angka-angka ganjilnya saja, yaitu hanya ada 4, 1, 3, 5, dan 7. Misalkan di sini terpilihlah angka 1, maka selanjutnya baru kita ke ribuan lagi, sesuai urutan lagi ya. Setelah satuan ditentukan, kita tentukan ribuan, ratusan, dan puluhan. Untuk ribuan ada 5 angka. Kenapa ada 5 angka? Karena tadi kan ada 7 angka, 0 tidak bisa dipilih karena 0 ditempatkan di depan tidak ada artinya. Kemudian sisa 6. Nah, kenapa jadi ada 5 angka? Karena dari 6 ini sudah digunakan 1 untuk ditempatkan di satuan, sehingga bersisa 5. Tadi dimisalkan bahwa angka 1 yang sudah dipilih untuk di satuan ya. Maka sisanya ada 5 angka, yaitu 2, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini misal terpilihlah angka 2, maka untuk ratusan ada 5 angka lagi. Kenapa ada 5 angka? Karena di sini 0 bisa kita ikut sertakan. Dari 7 angka yang ada, sudah digunakan untuk satuan 1, sudah digunakan untuk ribuan juga 1, yang angka 2. Maka sisanya adalah 0, 3,
4, 5, 7. Nah, misal terpilihlah di sini angka 3, maka untuk puluhan sisanya lagi. Sehingga untuk puluhan ada 4 angka yang bisa ditempati, yaitu 0, 4, 5, 7. Jadi, banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk adalah, tinggal kita kalikan seperti tadi, 4, 5, 5, 4. Itu ya, dari yang tadi satuan ada 4, ribuan ada 5, ratusan ada 5, dan puluhan ada 4. Kita kalikan semuanya sehingga hasilnya adalah 400 angka. Penyelesaian C, bilangan yang kurang dari 5.000. Nah, di sini ketentuannya bilangan yang dibentuk nantinya harus kurang dari 5.000, tidak boleh lebih ataupun pas 5.000. Sehingga kita tentukan dulu urutannya dari ribuan dulu ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ribuan hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena tadi yang diketahui di soal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 0 otomatis tidak bisa ditempatkan di ribuan karena tadi tidak ada artinya. Kalau di depan 5 dan 7 tidak dimasukkan ke dalam ribuan karena diminta adalah bilangan yang kurang dari 5.000. Jadi yang masuk ke sini hanya angka 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya misalkan terpilih angka 2, maka untuk ratusan berkuranglah dari 7 angka semuanya yang ada, tinggal bersisa 6. Ya, kenapa sisa 6? Karena untuk ratusan tidak ada ketentuan kurang dari 7, kurang dari 5, hanya tinggal kita ambil dari sisa yang sudah diambil di ribuan ya. Dari 7 angka sudah diambil 1 angka oleh ribuan sehingga tinggal 0, 1, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini misal terpilih angka 1, maka untuk puluhan berkurang lagi, ada sisanya yaitu 5. 0, 3, 4, 5, 7. Misal di sini terpilihlah angka 0, maka tinggal kita tentukan satuannya, berarti berkurang lagi dari 5 angka menjadi 4 angka, yaitu 3, 4, 5, 7. Jadi, banyaknya bilangan yang kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk adalah, kalikan saja angka yang digaris bawahi ya, Ibu tandai di sini dengan garis bawah. Tadi ada 4, ada 6, ada 5, ada 4. 4 kali 6 kali 5 kali 4, sehingga hasilnya adalah 480 angka. Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Selanjutnya kalian kerjakan latihan yang telah Ibu sediakan, yang telah Ibu berikan di classroom. Tinggal kalian buka classroom kalian, lihat, baca baik-baik soal dari latihannya, kemudian dikerjakan seperti biasa, tulis di buku. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian, kirimkan lagi melalui classroom. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan jika ada yang belum atau kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.